Alat ini bernama cawan arloji. Cawan arloji mempunyai fungsi untuk tempat penimbangan bahan-bahan kimia berupa padatan atau kristal. Cara perawatannya yaitu dengan mencuci setelah dipakai, lalu dikeringkan dan disimpan di tempat yang aman. Alat ini bernama glass beaker. Glass beaker berfungsi sebagai wadah penyimpanan zat atau sampel sementara. Alat ini bernama tabung reaksi, fungsinya untuk mereaksikan bahan kimia dan untuk wadah proses pemanasan larutan. Alat ini bernama labu ukur yang berfungsi untuk mengukur larutan dengan volume tertentu yang sudah ada di tabungnya. Dan juga bisa digunakan untuk menghomogenesiskan larutan. Cara perawatannya yaitu setelah digunakan, bersihkan tabung tersebut dan keringkan lalu simpan. Alat ini bernama pipet tetes. Pipet tetes jenis ini digunakan untuk memindahkan larutan pekat dari wadah satu ke wadah yang lainnya. Cara perawatan pipet tetes ini dibersihkan menggunakan air mengalir dan dilap menggunakan tisu kering, lalu disimpan di tempat yang bersih dan mudah dijangkau. Alat ini bernama pipet volume. Pipet volume berguna untuk mengambil larutan bervolume tertentu dan memiliki ketelitian tinggi. Alat ini bernama cawan Petri, berfungsi sebagai wadah untuk kultur mikroorganisme untuk mengamati pertumbuhan koloni bakteri. Cara perawatan: sterilkan menggunakan aqueous. Inkubasi terbaik untuk mencegah kondensasi. Alat ini bernama Erlenmeyer. Fungsi dari alat ini adalah wadah untuk mereaksikan kimia, mencampur larutan, pemanasan cairan, titrasi, dan untuk mengukur volume dalam eksperimen yang tidak memerlukan pengukuran yang sangat presisi. Kemudian, cara perawatan alat ini adalah setelah digunakan, bersihkan alat ini dengan sabun dan sikat untuk membersihkan dalamnya. Kemudian, setelah dicuci, kemudian dikeringkan, bisa menggunakan lap atau tisu. Kemudian, jangan simpan Erlenmeyer di tempat yang lembab ataupun meninggalkan Erlenmeyer dalam keadaan basah karena dapat menyebabkan timbulnya jamur atau kerusakan. Kemudian, Erlenmeyer di tempat yang aman dan mudah dijangkau. Alat ini bernama pignometer. Pignometer ini berfungsi untuk mengukur massa jenis serta volume benda padat. Cara perawatannya, alat ini dibersihkan menggunakan sabun dan dikeringkan menggunakan lap kering. Alat ini adalah bunsen. Bunsen digunakan untuk proses pemanasan sebagai sumber api. Cara perawatan bunsen: setelah digunakan, letakkan pada lemari yang sudah disediakan dan jauhkan dari api karena bunsen sifatnya mudah terbakar. Alat ini disebut dengan botol reagen. Botol reagen sendiri merupakan alat yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cairan ataupun zat padat yang ada di laboratorium. Kemudian cara penyimpanannya, yang pertama yaitu letakkan botol reagen di tempat yang kering. Kemudian yang kedua, botol reagen lebih baiknya itu dijauhkan dari sinar matahari secara langsung. Kemudian yang ketiga yaitu bila ingin lebih lama penyimpanannya bisa disimpan di dalam lemari es. Ini adalah alat laboratorium gelas yang digunakan untuk mengukur dengan skala. Contohnya ini. Dan tingkat ketelitiannya tinggi. Cara perawatannya adalah setelah digunakan, alat ini dicuci dengan menggunakan sabun, lalu dikeringkan, serta ditaruh di tempat yang mudah dijangkau. Alat ini bernama corong gelas. Corong gelas digunakan sebagai alat bantu untuk memindahkan cairan dari satu wadah ke wadah lain. Cara perawatan corong gelas adalah setelah digunakan, corong gelas dicuci dengan air dan sabun, lalu dikeringkan, kemudian diletakkan pada tempat yang aman dan mudah dijangkau. Alat ini bernama pipet ukur, berfungsi untuk mengambil cairan dengan volume tertentu. Nah, cara perawatan
perawatannya adalah setelah digunakan, cuci menggunakan Aquades atau air suling lalu dikeringkan dan disimpan ke tempat yang aman. Alat ini bernama kawat kasa. Kawat kasa berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan wadah saat proses pemanasan. Untuk cara perawatan kawat kasa, bisa sikat perlahan pada kawat sampai bersih dan lalu simpan. Alat ini bernama rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi berguna untuk meletakkan tabung reaksi yang sudah digunakan. Cara perawatannya, dicuci bersih menggunakan air dan disimpan di tempat yang kering. Alat ini bernama pipet pump. Fungsi pipet pump adalah untuk menghisap dan mengeluarkan cairan dari pipet dengan cara yang lebih efisien dan presisi. Cara perawatan alat ini adalah simpan pipet pump di tempat yang kering dan bersih, kemudian jauhkan dari tempat yang lembab dan suhu yang ekstrim. Alat ini bernama penjepit. Penjepit ini berfungsi untuk membantu dalam memegang dan mengatur posisi objek saat melakukan eksperimen. Cara perawatannya, setelah digunakan, bersihkan dengan larutan pembersih yang sesuai. Alat ini bernama statif dan klem, berfungsi untuk menyangga buret saat melakukan titrasi. Cara perawatannya, disimpan di tempat yang mudah dijangkau dan terhindar dari sinar matahari. Alat ini bernama alumortar, berfungsi untuk menghaluskan bahan kimia yang padat. Cara perawatan, dicuci dengan air yang mengalir dan disimpan di tempat yang aman. Alat ini bernama plat tetes. Plat tetes digunakan sebagai alat uji tingkat keasaman suatu larutan dengan jumlah volume terkecil. Cara perawatan alat ini, setelah digunakan, cuci dengan air mengalir dan gunakan sabun. Keringkan dan simpan pada lemari yang mudah dijangkau. Ini adalah bulb, yaitu alat laboratorium non-gelas yang digunakan untuk menyedot suatu larutan atau cairan dengan bantuan pipet ukur. Bulb disimpan di tempat yang kering dan jika terkontaminasi, silakan bersihkan dengan menggunakan air lalu keringkan menggunakan tisu.